Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ayo Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cinta Nabi, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kembali. Salatun salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bisa kita mulai, Bu? Bisa kita mulai, Bu? Nah, bisa kita mulai, Pak? Ini biasanya bapak-bapak ini, Pak, ya bercakap ini, Bu. Ya di rumah pun begitu, itu bahasa isyarat dia. Udah makan Bapak, udah minum Bapak, udah gila Bapak. Sehat semuanya, Bu? Keluarganya sehat? Kantongnya? Alhamdulillah, berarti bisa minjam Ustaz ini wakil bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hendak besar pahalanya, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah wa rahmah. Jadi harus ada tambahnya, Bu, wa maghfirah wa rahmah. Coba kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibilang Ibu sana? Wa rahmahnya dibilang. Wa maghfirah wa rahmah. Bukan wa rahmah, ya, wa maghfirah wa rahmah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak pimpinan perusahaan yang saya muliakan, Ibu Ketua, Ibu Kepala Rumah Sakit, beserta perangkat-perangkat yang saya muliakan, Ketua BKAI, beserta perangkatnya, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik harapan bangsa dan agama yang saya cintai. Jam sekarang menunjukkan pas jam tengah 5. Berarti kita ceramah agama jam 5 pas. Berarti kita ceramah agama nggak pola panjang-panjang kali ya, Bu. Nggak pola panjang-panjang kali ya, Pak. Insya Allah selesai nanti sekitar jam 12 malam. Tahan Ibu. Ibu lah di sini kok aku pulang aku. Kalau kamu bilang luar biasa, tahan. Awak jangan ndak jim jadinya.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mengapa kita bersyukur kepada Allah? Dikarenakan Allah telah memberikan sesuatu yang sangat mahal dan berharga buat kita semua. Itulah disebut dengan nikmat dan rahmat Allah. Maka tak boleh awak sombong, Pak. Opa. Ini kalau puasa ini bercakap pun payah. Yang tak boleh kan tak makan, tak minum. Kalau bercakap bolehnya, Bu. Nah, maka tak boleh kita sombong dan angkuh. Mengapa? Dikarenakan apapun yang kita miliki semua merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Air yang kita minum airnya Allah, udara yang kita hirup udaranya Allah, kebun yang sangat luas merupakan tanahnya Allah. Bahkan diri ini disebut dengan panca indera adalah merupakan miliknya Allah. Timbul pertanyaan besar, sejauh mana apa yang diberikan oleh Allah dimanfaatkan untuk ibadah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita tahu maknanya ini, Bu, orang membaca ini tersinggung awak. Mengapa? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan, wahai hamba-hambaku? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting buat Allah itu bukan perhitungan dan perkiraan nikmat, akan tetapi manfaatkan apapun yang diberikan oleh Allah dimanfaatkan untuk ibadah. Maka sering saya katakan, nikmat yang terbesar, kekayaan yang terbesar, rezeki yang sangat mahal itu bukanlah kekayaan, bukan pangkat dan jabatan, bukan mobil sampai perabotan mahal-mahal, akan tetapi adalah kesehatan. Saya mau tanya ibu-ibu, mana mau ibu punya sawit 100 hektar tapi penyakit gula, ketimbang tak punya sawit tak pernah sakit? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Kalau aku nomor 3-nya, Pak, banyak sawit tak pernah sakit. Karena kaya pun kita kalau penyakitan tak ada gunanya apa. Apa yang kita miliki tidak bisa dicicipi. Dikasih orang minum teh manis tidak bisa, Ustaz. Mengapa penyakit gula? Dikasih orang makan jengkol, makan pete tidak bisa, Ustaz. Asam urat. Dikasih orang makan daging nggak bisa, Ustaz. Hipertensi, Pak Ustaz. Jadi artinya apa? Kambing yang hidup tak takut dia. Begitu kambing yang udah dimasak takut dia. Mengapa? Dikarenakan hipertensi. Jadi bagusan baca pusat alhamdulillah, walaupun tak kaya kali, sehat walafiat, apa saja bisa masuk, Bu. Datang jengkol masuk, datang pete masuk, kadang-kadang datang amplop pun masuk. Maka prinsip kami ceramah agama, banyak amplop alhamdulillah, sedikit amplop tak menjadi masalah. Tak ada amplop mudah-mudahan panitia mendapat musibah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, tapi harus ikhlas. Apapun amal ibadah kita harus betul-betul ikhlas. Mengapa? Dikarenakan Allah tidak pernah memandang rupa kita, tidak pernah memandang kekayaan kita. Yang dipandang Allah cuma 2 hal, a'malikum wa qulubikum, amal ibadah dan hati yang bersih dikarenakan Allah. Bu, maka betul kata lagu Pak Hakim, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Bila hati suci dalam bimbingan ilahi, hidup akan berseri sampai akhirat nanti. Bila hati kotor, hidup selalu molor, solat jadi kendor, pakaian pun tinggal. Ini maafkan saya, Pak, ceramah agamanya boleh serius sekali. Kok serius sekali itu hanya gondang yang kota tidur waktu pulang waktu. Tidak enak Ustaz ceramah ke kami dikarenakan tak ada humornya. Maka tuh orang tuh Ustaz yang rajin diundang kemana-mana harus memiliki 4 syarat. Yang pertama enak suaranya, yang kedua ada humornya, yang ketiga ganteng orangnya, yang keempat ada bocor-bocornya, insya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan amal ibadah yang sangat luar biasa. Untuk apa kita beramal, Pak Ustaz? Kita beramal dikarenakan satu hal yang saya muliakan. Inilah bekal kehidupan kita setelah meninggal dunia. Walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan kami masukkan mereka ke dalam surganya,
Artinya apa? Kalau sudah meninggal dunia, tidak ada yang dapat membantu dan menolong kita kecuali dua hal. Yang pertama, awaladun solihun yad'ulah, anak yang soleh mendoakan kita. Yang kedua adalah amal ibadah yang kita laksanakan. Betul apa yang tahu? Bu, sebelum mata pejam, sebelum hindari perbuatan untuk dunia. Memang kalau lagu hafal luar biasa, tapi kalau Quran agak ragu akin. Oh, kalau menyambung lagu luar biasa beli ibu berarti ya. Tapi kalau menghafal Quran coba sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Bagus. Li'ilafi Quraisyin. Inna a'tainakal kausar. Kalau itu anak TK pernah hafal. Wadduha Yasin Alif Lam Ra. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Di suatu masa nanti kita akan pergi, tinggalkan dunia ini, menghadap ilahi. Apa yang akan dibawa sebagai persembahan selama di dunia, lupa mengerjakan. La 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 la. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini amal kita Pak. Karena bukan apa-apa yang saya muliakan. Di akhirat nanti yang kita ratapi cuma satu hal. Banyak kita menangis, mengkucurkan air mata, merunjuk ke bawah dikarenakan penyesalan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Oh Tuhan, kami sudah tengok ajabmu, sudah dengar ajabmu, sudah rasakan ajabmu. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke permukaan bumi untuk melaksanakan perbuatan amal. Berarti adalah kesempatan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara saya muliakan, maka dianjurkanlah kita jarah kubur. Bu, dianjurkanlah kita jarah kubur. Setiap hari Jumat kita melaksanakan jarah kubur. Tapi potong ingat, jarah kubur mau Ramadan itu adalah tradisi. Boleh kita laksanakan, boleh, tapi jangan mengkultuskan yang saya muliakan. Dan ingat yang saya muliakan, hukum jarah itu buat laki-laki adalah sunat muakkad, buat perempuan kalau terlalu banyak menangis apalagi meratap, maka hukumnya berubah menjadi haram. Itu anak bawang pecahan botol, ada salah cetaknya kurang. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian Pak Ustaz? Apabila ada orang tua kita, suami kita meninggal dunia, kita meratap. Bagaimana meratap Ustaz? Meratap itu tidak senang dengan keputusan Allah, bisa bercakap-cakap, bisa menggunting-gunting pakaian, menepuk-nepuk dada, itu termasuk hukumnya adalah haram. Begitu meninggal dunia kita meratap, ruh suami kita akan dibawa menghadap Allah oleh dua malaikat. Begitu sampai menghadap Allah, apa kata Allah? Ya Allah, ini ruh Syanu bin Syanu. Apa kata Allah? Jangan bawa ruhnya kemari, tak aku terima. Mengapa ya Allah? Dikarenakan bini dan istrinya tidak tabah dan sabar menghadapi musibah yang kutimpakan. Allah ya Karim. Abu, itulah pertanda memang lebih cintanya
ama-ama dari ayah-ayah daripada ayah-ayah sama oma-oma, betul? Kalau meninggal bapak suami awak, oma, ama awak, bang, mengapa meninggal nggak membilang-bilang bang? SMS pun nggak juga bang, bang. Itulah kalau oma-oma sama ayah-ayah. Jadi kalau meninggal laki ini bu oma menangis ibu, betul apa enggak? Tapi kalau meninggal ibu menangis orang tua apa enggak? Cobalah perhatikan bu, apabila suami kita meninggal dunia, posisi awak itu biasanya di kepala sang laki, betul apa enggak? Tapi kalau meninggal ibu, di mana posisi bapak? Makanya orang tuh menangis juga nya bu, menangis, menangis lah. Tapi biasanya sebelah matanya yang menangis, sebelah mata lagi mana nengok janda masa. Semua pasti menangis. Ku tahu rumus dunia semua akan berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah kalau sudah tiada, barulah takut nih. Barulah terasa. Nah, jadi artinya apa makna jarah itu bagaimana Ustaz? Mengapa dianjurkan kita melaksanakan jarah Pak Ustaz? Makna jarah itu bukan baca Al-Quran, baca Yasin di samping kuburan sama di rumah itu sama, tergantung kita anak yang soleh atau anak yang salah. Berdoa di samping kuburan sama di rumah itu sama, tergantung kepada kita anak yang soleh atau anak yang salah. Jadi mana jarah itu yang terpenting apa Pak Ustaz? Tadabbur ilal maut, ingat akan kematian. Maksudnya apa? Ayahku sudah mati, mbahku sudah mati, kakekku sudah mati, uakku sudah mati, suamiku sudah mati, anakku pun sudah mati. Sampai ke rumah makin mantap melaksanakan amal ibadah. Mengapa? Dikarenakan teringat dengan persiapan kematian apa yang sudah kita perbuat. Karena bukan apa-apa ibu saya muliakan, usia kita nggak panjang-panjang bu. Usia kita di permukaan bumi nggak panjang-panjang Pak. Kata Rasulullah usia kita mencapai 60 dan 70 tahun. Bahkan survei membuktikan banyak orang mati 60 tahun ke bawah. Makanya gak gocar aku sekarang sebagai wakil bupati. Usia aku sekarang sudah 49 tahun. Berarti sisanya tinggal 11 tahun lagi. Bapak berapa? Alhamdulillah Pak Ustadz 55 tahun. Berarti sisanya tinggal 5 tahun lagi. Ibu sudah berapa? Alhamdulillah Pak Ustadz 59 tahun 11 bulan 29 hari. Berarti besok meninggal dunia. Nah, kalau ada orang usianya 70 tahun, 80 tahun itu biasanya manusia langka, biasanya sudah aman dia. Kalau sudah 70 tahun, 80 tahun, malaikat pun tak lagi mau mencabut nyawa tuh. Kita cabutnya nyawa tuh, jangan pula cabut-cabut. Mengapa kata malaikat? Nanti mati sendiri nanti. Nah, jadi harapan kita mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah mudah-mudahan lewat bulan Ramadan penyakit Covid-19 Allah hilangkan dan Allah singkirkan sehingga kita bisa membangun Kabupaten Labuan Batu Selatan ini untuk lebih maju dan berkembang. Ini dikarenakan perkara Covid tak bisa membangun. Mengapa? Dikarenakan kita mau fokus untuk menghancurkan sebut dengan Covid. Tapi jangan lupa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah yang menciptakan virus Covid-19, Allah yang mengembangkannya, maka harapan kita Allah pun campur tangan untuk menghilangkan Covid-19. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, ini namanya bulan apa, Bu? Bulan Ramadan. Habis Ramadan Syawal, habis Syawal Zulqaidah, habis Zulqaidah Zulhijjah. Berarti nama bulan Arab itu ada 12.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Saya tanya, sudah berapa puasa ibu? 16. Ya, berarti kita 16. Ya, yang lewat apa pengumuman pemerintah, kita puasa kemarin hari Sabtu, berarti genap puasa ika 16. Nanti malam adalah malam ke-17, malam nuzulul Quran. Nah, buat saudara-saudara kita yang Muhammadiyah, ini adalah puasa ke-17. Dikarenakan kemarin kita puasa hari Sabtu, mereka hari Jumat. Mana yang betul Ustaz? Sama-sama betul. Tidak menjadi masalah perbedaan. Kita pun begitunya Pak Bu. Perkara sholat jangan pula bertengkar dikarenakan at-tahiyatul. Betul apa enggak? Di kami 3 macam at-tahiyatul orang, tapi tidak berantem. Ada at-tahiyatul berkasrah la ilaha illallah. Ada bergara-gara at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu ibadillah. Ada berputar-putar at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu ibadillah. Membor dia. Ada. Nah, mau yang mana? Boleh mana saya silahkan saja. Yang tak boleh jangan buat baca baru. At-tahiyatul barakatuh shalawatu ibadillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat solihin. La ilaha illallah. Itu namanya bukan at-tahiyatul, ular kopra namanya itu Pak. Nah, sama dengan sholat, mana bagusan terbuka mata ketimbang terpicing mata? Yang mana yang khusyuk menurut kita? Kalau menurut Imam As-Syafi'i harus terbuka mata. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kok terbuka mata Ustaz? Nampak aku sama Pak Ustaz, mengganggu konsentrasi Pak Ustaz. Kok terpicing mata? Kalau itu yang khusyuk menurut kita, silahkan terpicing mata. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Mau terbuka mata, terpicing mata silahkan. Yang tak boleh terbuka mata sebelah. Ini jangan coba-coba. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Jadi Bapak saya muliakan, itu masalah khilafiyah. Jangan dikembangkan. Tapi ingat Pak. Oh Pak, ini agak kasih. Tapi ingat, ada 2 hal yang tak boleh kita laksanakan ketika sholat. Hukumnya adalah makruh. Ini jangan coba-coba. Yang pertama apa? Sholat nengok-nengok. Ada Pak. Ini hukumnya makruh. Macam ada yang hilang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Macam ada yang hilang. Ini makruh. Kurang bagus. Yang kedua apa Ustaz? Sholat garuk-garuk. Sebelum sholat ada yang menggatal. Begitu sholat menggatal. Itu ada itu Pak. Itu ulah setan itu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hukumnya. Itu ulahnya setan. Maka sebelum sholat dibacakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Saya mau tanya ibu-ibu. Bu, ada rumah ibu yang bermasalah? Pak. Nah, ini. Wakil bupati memanggil yang dia orang. Ini Ustaznya bukan kaleng-kaleng, wakil bupati. Macam-macam. Cuman di mana-mana ceramah aku. Dulu sebelum wakil bupati Pak. Nah, ini ada peningkatan dia katanya. Ceramah pun begitu juga dia. Uang amplop pun begitu juga, ada peningkatan juga. Allah ya karim. Jadi ku tanya dulu Bapak Ibu, ada rumah Bapak dan Ibu bermasalah. Rumah yang bermasalahnya ini apa? Tak nyaman dalam rumah. Tak nyaman, mau bertengkar suami istri. Bagaikan kucing dengan tikus. Udah, tak ada orang bisa bunyi karena ser. Atau mungkin ada suara-suara aneh di rumah kita.